begini? panik. Nah, Nggak panik itu orang kayak kamu tuh, santai lah. dengar. Kamu kemarin kan sudah naik, ya kan? Nah, kamu sudah naik, sudah nanya panjang lebar, sudah saya jawab, kamu tidak terima. Lalu saya tanya kamu pertanyaan simple. Lalu kamu muter gak karu-karuan. Nah, sekarang gini saja, biar adil ya. Sekarang kita ada tema nih. Nih, akibat ikut Muhammad, orang ini minum kencing onta. Nah, lihat gambarnya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, Rifa. Apakah kamu setuju salah satu dampak dari umat manusia mengikuti Muhammad itu adalah manusia tersebut akan minum pipis onta seperti yang ada di gambar ini? Boleh. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya satu perdebatan antara Edis TV dan si nenek Rifa, Uni Rifa kawan-kawan ya. Kalian sudah tahu sendiri siapa si Uni Rifa ini. Ya, ini dia juga masih dalam proses penyelidik oleh pihak kepolisian ya, karena dia sudah dilaporkan oleh Bang Dos Mangsi Jabat di Polda Sumatera Utara. Nah, teman-teman sekalian, dia ini terkenal sebagai penghujat kekristenan ya. Jadi orang Kristen sudah tidak asing lagi sebenarnya dengan Uni Rifa ini. Nah, kali ini teman-teman sekalian, kalau selama ini mereka itu berani di kandang sendiri, mereka ya buat penyerangan-penyerangan tentang ajaran kekristenan seenaknya mereka, dan ketika orang Kristen meluruskan, itu mereka mute, mereka juga kick dan segala macam teman-teman sekalian yang mereka lakukan. Supaya apa? Supaya tidak ada bantahan terhadap argumentasi mereka. Nah, ini giliran Edis TV saat ini kan sedang viral. Dan banyak sekali yang kemudian murtad karena video-video daripada Edis TV. Dan teman-teman sekalian, si Uni Rifa ini ya nekat untuk naik dan diskusi. Perhatikan, diskusi mereka seperti dicuplikan di awal. Pertanyaan Edis itu sangat simpel sekali. Tetapi dia tidak menjawab sesuai dengan jawaban dari pihak Islam. Tetapi dia menyerang Alkitab. Karena memang mereka ini jago untuk membahas Alkitab, tapi tidak jago membahas Al-Quran mereka. Ketika Al-Quran mereka yang ditanyakan, oh itu mereka kelabakan. Mereka semua itu tidak ya mendadak jadi ayam sayur. Ya. Nah, teman sekali ini sangat menarik. Ya, saya mengajak kita untuk menyaksikan videonya. Kiranya teman-teman bisa terhibur dan nanti kita akan berkomentar sedikit juga di akhir video. Berikut videonya. Boleh jawab? Ya, silakan. Boleh nggak? Jangan diganggu, jangan di mute. Boleh izinkan menjawab. Iya, dijawab Habis simpel menjawab, dulu sebelum kamu panjang lebar. Gini aja dah. Orang ini Kenapa minum kok kencing takut? onta, penyebabnya apa? Penyebab orang ini minum kencing onta apa? Motivasi itu ada dalam diri orang itu. Tanya orang itu motivasinya kenapa. Loh. Oke. Menurut kamu dia mengikuti tuntunan siapa? Minum kencing onta ini? Oke. Dalam kitabmu ada larangan minum kencing onta nggak? Aduh, ditanya inilah yang saya bilang. Waduh. Kamu ditanya apa? Jawabnya apa? Ada tidak Ini larangan gimana? minum kencing manusia dalam kitabmu? Ada nggak Yesus Rifa, ngajarin jangan minum dengar. kencing manusia? Orang ini minum kencing Kenapa? onta, dia mengikuti siapa? Orang itu minum kencing onta. Pertanyaannya, di kitabmu Yesusmu ngelarang nggak minum kencing manusia? Lihat nih, lari kan? Oke, sekarang begini. Kenapa Edis Sekarang kalau selalu begini. menjawab saya itu kayak Kenapa ketakutan kamu gitu? setiap saya tanya nggak pernah menjawab? Kenapa? Karena agama kalian aneh. Kalian melihat aneh orang minum kencing onta. Di agama kalian tidak ada larangan minum kencing manusia. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Orang ini minum kencing onta ngikutin siapa? Kamu mending minum kencing onta atau minum racun seperti perintah Yesus? Nggak jauh kan? Kayak Oke. begini. Nanti Kayak begini nggak kah apa-apa. yang Oke, dimaksud oke. yang dimaksud jagoan Oke. kalian? Dikik. Enggak. Saya mau tanya sama kamu sederhana saja. Boleh nggak Orang kita, ini minum kencing onta gara-gara apa? Sama seperti pendetamu yang ada perintah untuk minum racun. Nggak dijawab maka kan? orang itu Nggak dijawab sama dia. Nggak, gini dalam Aduh, kenapa sih Edis? gini, Edis, Rifa, kalau gini, Rifa. ngobrol sama saya nggak usah jadi Saya perempuan. putarkan dulu ya. Cukup saya aja Gini. jadi perempuan. Bagaimana ceramah-ceramah ustadz-ustadz kalian seputar minum kencing onta ya? Biar enak. Ya. Nih, minum kencing unta. Bahkan kencingnya Muhammad pun diminum, kau tak tahu. Oh, nggak apa-apa.
daripada minum kencing Tuhanmu. Baik. Tuhanmu kan gak ada larangan Lihat ya. minum orang. Ini videonya langsung orang ini nih, sebentar nih. Iya. Nih saya putarkan dulu, sabar ya. Iya, Saya nggak apa-apa. putarkan. Saya balik kamera saya. Nah, nih. Ini orangnya langsung nih. Nih. Iya. Alhamdulillah jamaah Pak Putri nih sudah mau bersedia nih menunaikan tantangan minum segonta, dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah, duduk dulu Pak. Mengamalkan sunnah insya Allah, artinya nanti bilang boleh, kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah, yaudah 3 kali tegukan. Bismillah. Udah belum? Kalau udah bilang ya. Kalau udah bilang. Kalau Oke, udah bilang, stop oh. ya. Udah. Lihat nih. Jadi orang ini minum kencing onta itu sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah untuk- sekarang saya tanya sunnah kamu. itu artinya apa? Tunggu dulu, Sekarang saya sunnah tanya artinya kamu. apa? Sekarang saya tanya kamu Ripa. Ripa, kamu kenapa sih Sebentar. berbelit-belit terus? Jangan berbelit dong. Edis kalau Ayo. di room, Ayo. kalau di room sendiri kenapa Coba, sih coba. takutan gitu sama saya? Apa penyebab seseorang minum kencing onta? Apakah gara-gara dia ngikut Muhammad atau gara-gara ikut Yesus? Coba jawab. Oke, gue jawab ya. Gue jawab, tapi bentar gue kasih data dulu nih, bentar. Gue juga pengen punya gambar-gambar kayak itu. Bentar ya. Malah lari kemana-mana. Sabar dong. Ini orang yang ditanya Enggak, udah. enggak, Udah, kau dibawa aja. Enggak, Kau ditanya apa, dijawab apa? Ini belit-belit banget jawabnya. Puter aja. Ini loh. Akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis unta. Oke, teman-teman sekalian, itulah perdebatan si Bang Edis TV dengan si Uni Rifa. Teman-teman sekalian, kalian sudah mau perhatikan sendiri, kalian sudah mendengarkan sendiri, dan saya percaya kalian akan tertawa. Karena ternyata si Uni Rifa di roomnya Edis TV jadi ayam sayur. Pelongo-pelongo. Ini yang dikatakan debater the best dari pihak Islam. Mereka ini adalah dari APPI, mewakili Islam Nusantara, kata mereka. Mewakili umat Islam semuanya. Sekalipun ya tidak semua Islam ikut mereka. Ya, mereka membentengi akidah umat Islam. Tapi dengan cara apa? Mereka menghina-hina kekristenan. Mereka menghina-hina ayat-ayat Alkitab. Tetapi ketika dibalik, mereka jadi ayam sayur. Mereka tidak bisa menjawab. Karena ada Edis TV yang berani nih. Kalau saya teman-teman sekalian di TikTok nggak berani melakukan cara-cara Edis. Kalau tidak, itu secepat mungkin akan ada yang panggil. Buka pintu, buka pintu. Kami dari Ormas. Ya, kami dari Ormas ini. Ya kan? Kamu menista agama. Gitu ya. Cepat kita diproses kawan-kawan. 1 kali 24 jam itu kita sudah langsung ada di jeruji. Jadi apologet Kristen yang masih ada di Indonesia memang nggak berani melakukan cara Edis TV, kawan-kawan. Tidak ada yang berani. Kecuali mereka ya tidak open cam ya. Itu pun mereka pakai nomor luar negeri gitu. Mereka pakai ya sembunyikan identitas. Selama ini tidak pernah main Facebook dengan tampil muka gitu. Pokoknya mereka tertutup, itu baru bisa. Dan itu pun kalau didapat, Nah jadi teman-teman sekalian jelas ya, yang ditanyakan Edis itu sangat simpel. Kenapa orang yang di belakang Edis itu di gambar itu, dia minum kencing onta? Ada apa? Dia mengikuti sunnahnya siapa? Dia mengikuti ajarannya siapa? Uni Rifa tidak mau menjawab menggunakan kitab sucinya ataupun hadisnya. Tetapi dia menggunakan menyerang Islam, Kristen. Kan tidak ada dilarang untuk minum kencing Tuhan, kencing onta, kencing manusia di dalam. Kok nggak nyambung? Anda boleh bertanya demikian setelah kamu menjawab pertanyaan Edis. Tapi Anda tidak menjawab sedikit pun. Nah, saya katakan teman-teman sekalian, ya, kalau di roomnya Kristen mereka menjadi ayam sayur. Mereka nggak akan berani. Ya. Mereka tidak bisa ya terlalu banyak framing. Kenapa? Karena ya kita turunkan kawan-kawan. Kalau nggak becus ngapain kita biarkan di roomnya kita. Itu jadi sampah saja.
Nah jadi teman-teman sekalian, kalian sudah lihat sendiri seperti apa ya. Lalu dia mengaitkan, oh kan tidak ada larangan untuk minum racun. Kenapa? Ya bahasa itu, kenapa kamu tidak minum racun katanya. Padahal kalau Anda melihat Markus 16 ayat 16, itu bukan sebuah perintah, itu sebuah pernyataan. Ya, kalau itu sebuah perintah lalu kamu minum racun, kamu apakah kamu ikut atau tidak? Ya, tentu sebagai orang Kristen jika memang ini adalah perintah kita lakukan. Tetapi ini kan bukan perintah. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dan 17 ya? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini ya akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu dilakukan oleh para rasul. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka ya tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi teman-teman sekalian, ini berbicara tentang karunia-karunia yang akan dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya ada rupa-rupa karunia kawan-kawan sekalian. Ya, maka tidak semua orang Kristen bisa melakukan hal ini. Tetapi ya, kekristenan jelas mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, perintah-perintahnya. Dan perhatikan sendiri Markus 16 ayat 16 sampai 18 bukan sebuah perintah, tapi inilah pernyataan. Ya. Kalau yang lain-lain sudah ya, tapi minum racun ini kan masih belum pernah dicoba itu. Dan saya kira kita tidak perlu mencoba karena ini bukan sebuah perintah, bukan itu pembuktian. Ya, mungkin dalam ya ada momen tertentu teman-teman sekalian. Kekristenan akan mengalami suatu peristiwa, ya jadi bisa saja dalam waktu terdesak seperti itu, maka mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Ya, jadi lain yang ditanya kepada Uni Riva, dia larinya kepada Alkitab. Inilah becusan mereka, ketidak konsistennya mereka terhadap ya visi misi mereka, bahwa mereka membentengi akidah. Nah, bagaimana Anda membentengi akidah kalau Anda sendiri tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Kristen? Ya, baik teman-teman sekalian, kiranya video ini boleh menghibur teman-teman semua dengan Nenek Uni Riva ya, isi seorang penghujat gitu ya. Kiranya teman-teman diberkati semua dan sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.